Oke, welcome back to Indonesia. Aku sih nggak sampai ke sini. Iya, sudah ya. Oke, welcome back to Tekonesia. Iya. Jadi ini episode perdana dari segmen kita yang baru. Namanya apa ini, Bro? Ngecerut. Ngecerut. Apa itu? Ngobrol curhatan teknologi. Mantap. Ngecerut. Ngobrol curhatan teknologi. Nah, kali ini apa ini yang mau kita bahas ini? Ya. Jadi sebelum kita bahas materi kita, konten ini akan kita coba mungkin nanti kita per minggu ya. Kita lihat juga reaksi dari teman-teman, apakah kita harusnya per minggu, per 2 minggu, atau tiap hari. Kalau tiap hari nggak mungkin lah, karena kita kerja. Iya. Jadi pasti di lain konten-konten kayak unboxing, review, pasti ada konten semacam ini. Nanti kalau setuju, komen dan like. Oke, kali ini apa ini yang mau kita obrolin? Mau curhatin ini perkaranya apa ini? Saya kemarin sedikit resah dengan komentar teman-teman, kemudian dengan baca berita-berita di sosial media ya tentang WhatsApp. Wah, ya lagi rame nih. Iya, gimana? Hangat kayak Hangat. kucing. Mantap. Ada apa dengan WhatsApp ini, Bro? Katanya teman-teman WhatsApp itu sekarang mencuri privasi data dari usernya, kemudian akhirnya banyak mereka yang sudah tidak pakai WhatsApp, dan ya apa ya, saya juga bingung dan nggak tahu kenapa banyak sosial media juga, kemudian media-media online, terus di grup-grup juga sedang hangat sekali membahas tentang WhatsApp yang mencuri data pribadi ya. Iya, mencuri, dituduh, bisa jadi dituduh, tapi bisa jadi mungkin iya. Nah, kita ulik dulu nih, kira-kira gimana sih sebenarnya yang terjadi itu. Dan jadi data-data kayak kontak, betul, ya, lokasi gitu. katanya Kontak, seperti lokasi, itu kan. IP WhatsApp address. ini tahu kita lagi di mana, kita lagi ngapain, lagi Bahkan, ngobrolin apa iya, ini. bahkan kemarin ada yang bilang kalau walaupun GPS kita off, tapi dia bisa tapi WhatsApp itu bisa ngelacak posisi kita. Waduh, kalau pakai Bro. IP address dari. Nah, bisa sih pakai cell mungkin phone, ya, bisa. Oh iya, itu, bisa sih, tahu. bisa. Jadi Oke. kita akan coba bahas sebenarnya sejahat itukah WhatsApp? Wah, gitu ya. Atau memang benar yang dikatakan di media, dikatakan teman-teman, itu memang seperti itu gitu. Jadi mari kita bahas. Untuk kita bisa tahu kira-kira WhatsApp ini benar nggak sih? Benar-benar mencuri data kita nggak sih? Jadi di tanggal 4 Januari 2021 kemarin, Benar. WhatsApp itu mengupdate kebijakan privasinya. Betul. Dan beberapa di antara kalian pasti dapat notifikasi di handphone kalian mau accept atau decline, menolak atau menerima nih. Menolak atau menerima. Tapi saya sendiri sampai sekarang kok belum nerima ya. Gitu ya. Saya kemarin sudah sih sempat. Saya nggak baca sih, cuman ya accept gitu aja. Cuma baca sedikit sih, kebijakan privasi ya oke, accept gitu aja. Gitu ya. Soalnya sampai sekarang ini, jadi saya juga sempat ngobrol sama beberapa temen. Ada juga nih yang mengalami seperti saya, jadi nggak ada notifikasi apa-apa. Oke. Tapi cuman sedikit sih, kebanyakan memang dapat notifikasi itu. Atau mungkin kaitannya dengan dia update aplikasi mungkin ya. Mungkin bisa jadi gitu sih. Soalnya saya juga nggak tahu apakah di handphone itu sudah terupdate, karena kebetulan saya matikan auto update dari Play Store itu. Oke, nah sekarang kita lihat nih, kita bukan mau klarifikasi ya, kita baca bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng gimana sih kebijakan privasi WhatsApp yang baru. Oke. Nah di sini disebutkan ada ini nih yang menarik nih, informasi yang kami kumpulkan. Jadi ini informasi yang dikumpulkan oleh WhatsApp itu apa aja sih? Yang pertama itu, jadi ini ada kategori-kategorinya ya. Kategori yang pertama itu yaitu informasi yang Anda sediakan. Ini berarti dari kita, dari user. Ini, dari user. Okay. Yang pertama yaitu informasi akun Anda. Anda harus mencantumkan nomor telepon seluler dan informasi Anda, termasuk nama profil pilihan Anda untuk membuat akun WhatsApp. Okay.
Jika Anda tidak memberikan informasi tersebut, Anda tidak akan dapat membuat akun untuk menggunakan layanan kami. Anda dapat menambahkan informasi lain ke akun Anda seperti foto profil dan keterangan info Anda. Nah, kalau ini sih kayaknya ini hampir semua messenger Sebentar seperti gini. itu ya. Dulu waktu nginstal pertama kali WhatsApp, masukin nomor telepon nggak? Ya pasti. Pasti kan, kalau nggak masukin nggak bisa kan? Bahkan beberapa aplikasi chat yang lain pun juga seperti pasti itu. Seperti itu. Walaupun ada beberapa lah yang mungkin yang cuma email ya. Email ya, betul. Mungkin kayak dulu Google Halo ya. Halo, terus Duo itu kan cuma email. Kakao pakai nomor. Saya nggak mainin Kakao. Oke. Kalau ini kami rasa ini wajar ya. Sepertinya aplikasi messenger manapun akan butuh ini. Benar. Kemudian yang kedua, pesan-pesan Anda. Kami tidak menyimpan pesan-pesan Anda secara umum dalam kaitannya untuk menyediakan layanan kami bagi Anda. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Tidak menyimpan pesan-pesan Anda secara umum. Melainkan pesan Anda disimpan pada perangkat dan umumnya tidak disimpan di server kami. Di servernya WhatsApp. Di servernya WhatsApp. Setelah pesan Anda dikirim, pesan Anda dihapus dari server kami. Skenario berikut menerangkan situasi di mana kami mungkin menyimpan pesan Anda saat proses pengiriman pesan. Nah, jadi ada skenario di mana memang pesannya itu disimpan di server. Oke. Skenario yang pertama yaitu pesan tidak tersampaikan. Nah, ini biasanya kalau kita ngirim chat terus centang 1, nah itu kan berarti belum tersampaikan. Misal tujuannya lawan chat kita itu lagi nggak punya paket data atau handphonenya lagi mati, tidak bisa terkirim. Nah itu jadi disimpan sementara di servernya WhatsApp. Betul. Dan kami selama 30 hari kami menyimpannya dalam bentuk terenkripsi di server kami selama hingga 30 hari sambil berusaha mengirimkannya. Jika pesan masih belum terkirim setelah 30 hari, maka kami akan menghapusnya. Nah, terus yang jadi soal apa? Ya nggak ada. Yang pertama, meskipun pesan itu disimpan, dia sudah terenkripsi. Artinya, baik pihak WhatsApp maupun pihak ketiga nggak akan semudah itu bisa membaca apa isi pesannya. Karena enkripsinya ini end to end. Tapi kan yang enkripsi kan si pihak WhatsApp sendiri ya. Apakah tidak mungkin WhatsApp itu mendekripsi pesan kita? Ini end to end, bro. End to end itu berarti key-nya, key untuk decryptnya yang tahu itu hanya pengirim dan penerima. Oke, berarti intinya walaupun WhatsApp pun itu menginskripsi pesannya, dia tidak bisa membuka karena yang punya key atau kuncinya itu antara si pengirim dan si penerima. Benar. Itu yang pertama. Dan kemudian setelah 30 hari tetap akan dihapus sama WhatsApp. Buat apa? Nggak penting. Chat-chatmu itu nggak penting. Cuman sudah makan belum? Nah, itu mau hanya mana, gitu. menu-menuin servernya WhatsApp. Bener juga sih. Tapi keren juga ya, maksudnya WhatsApp tidak menyediakan server yang lifetime mungkin ya, maksudnya atau mungkin kayak server-server lain ya yang dia misalkan kayak Google lah. Google itu kan banyak sekali dan storage untuk servernya sangat luar biasa. Nah, WhatsApp tidak menyediakan itu. Jadi pesan yang disimpan pun juga dibebankan kepada si usernya. Makanya kenapa kalau kita install WhatsApp lebih dari setahun berapa itu kan setahun 2 tahun misalkan, itu kan ada tuh message case-nya itu bahkan sampai bergiga-giga. Dan itu juga alasannya kalau kita tidak membackup itu, kita ganti HP hilang pesan-pesan yang kemarin. Jadi aman. Kalau masalah Anda mengkhawatirkan pesen tahu goreng sama istri takut dibaca sama selingkuhan, kebalik ya. Pesen tahu goreng sama selingkuhan takut dibaca istri. Yang penting istrinya nggak megang HP-nya kamu semua ini. Betul. Pasti aman. Nggak, emang untuk mendeskrip isi pesan itu seberapa susah sih? Tergantung enkripsinya berapa bit. Saya sendiri belum sampai sejauh berapa bit dan metode enkripsi apa yang digunakan di sama WhatsApp ini saya masih belum searching sejauh itu sih.
Tapi ini kayaknya menarik. Mungkin bisa buat konten berikutnya ya tentang enkripsi ini. Enkripsi Kalau WhatsApp. kalian tertarik secara umum ya, nggak hanya Ya, WhatsApp ya. Pokoknya WhatsApp. kalian tertarik tentang apa sih itu enkripsi, gimana cara kerjanya, komentar aja di bawah. Nanti kita buatkan kalau kalian mau. Sip. Oke, next. Next. Berarti tidak ada soal WhatsApp, tidak tahu perbincangan kalian berdua, bertiga, bergrup atau apapun. Berarti sampai poin ke berapa ini? Poin kedua ini masih belum ada masalah ya. Masalah yang krusial. Oke. Yang ketiga, ini masih poin kedua, sub poin kedua. Penerusan media. Saat pengguna meneruskan media dalam pesan, kami menyimpan media tersebut untuk sementara dalam bentuk terenkripsi di server kami untuk membantu pengiriman penerusan tambahan yang lebih efisien. Lagi-lagi, media pun, baik itu foto, video, ataupun file, kan kita bisa ngirim macam-macam tuh attachment di WhatsApp, itu tetap dienkripsi juga. Dan itu sebenarnya menguntungkan kita. Misal, saya ngirim pesan ke si A, foto. Saya habis jalan-jalan beli sampel, saya pamer, saya ngirim ke si A. Kemudian pesan yang sama, gambar itu tadi saya forward juga ke si B, si C, dan si D. Nah, dan seterusnya ya. Kalau secara misalnya tidak ada teknologi seperti ini, tidak ada metode seperti ini, saya akan mengirim pesan itu 4 kali ke si A, si B, si C, dan si D. Nah, sedangkan di WhatsApp ini kita cuma perlu menguploadnya, istilahnya sekali upload ke server. Kemudian saya meneruskan ke B, C, D ini cuma sekedar sebuah komen, sebuah perintah supaya WhatsApp meneruskan ke 3 orang ini. Jadi menguntungkan untuk kita, mengurangi penggunaan kuota. Sebenarnya gitu ya. Berarti kasarnya kalau kita forward foto itu tidak lagi kita perlu mengirimkan re-upload istilahnya ya. Tapi dengan foto yang udah kita kirim ke si A tadi, tinggal kita forward ke si B dan seterusnya, itu sebenarnya sudah foto itu sudah tersimpan di servernya mereka, database-nya mereka. Tinggal server mengirim ke kita, meneruskan ke berapa orang itu tadi. Makanya kenapa kalau foto dari WhatsApp itu pasti dari A, B, C, terus nanti berapa bulan lagi kita ngirim foto yang sama, pasti hasilnya akan lama-kelamaan terkompres. Betul. Kalau tidak ada proses itu, kemungkinan ya fotonya akan tetap seperti itu aja kualitasnya. Iya nggak sih? Iya, betul. Menarik juga. Menarik ya. Nah, ini di bawah ini ada keterangan ini, masih di poin yang sama ini ya. Kami menawarkan enkripsi end-to-end untuk layanan kami. Nah, itu tadi bro, end-to-end. Enkripsi end-to-end berarti bahwa pesan Anda dienkripsi untuk menjaga agar kami dan pihak ketiga tidak dapat membacanya. WhatsApp dan pihak ketiga tuh nggak bisa baca bro. Padahal ini hal yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman di luar sana, oleh user-user pengguna WhatsApp mungkin ya, bahwa mereka takut pesan mereka dibaca oleh WhatsApp ataupun dibaca oleh orang lain. Nah, apakah jangan-jangan mereka belum tahu nih enkripsi end-to-end itu yang seperti apa, ya nggak? Betul. Itulah yang saya, ya kami berdua ini takutkan. Jadi memang banyak ya namanya kita nggak ada endorse dari WhatsApp ya. Ya kita nggak dari manapun. Kita nggak membela WhatsApp, juga nggak membela yang lain. Kita tidak membela yang lain. Cuman kami ini hanya menyayangkan banyaknya berita-berita di internet ya, di sosial media ya, di apapun lah itu, di Instagram lah, di Twitter, dimanapun banyak sekali itu. Kalian harus filter, hati-hati, tidak semuanya itu 100% seperti apa yang dikatakan mereka. Betul. Jadi tetap klarifikasi lagi, kayak ya kita ini sekarang kita lagi sama-sama kan membaca apa ini tadi namanya, kebijakan privasi dari WhatsApp. Jadi bener nggak sih? Memang pasti ada benernya yang berita-berita yang bertebaran tuh, tapi kan pasti ada bumbu-bumbu sedikit lah. Ya. Dan itu kalau bisa kalian tetap filter. Harus difilter. Next. Koneksi Anda. Jika diizinkan oleh semua hukum yang berlaku, Anda dapat menggunakan fitur unggah, kontak, dan memberikan nomor telepon di buku alamat telepon Anda secara berkala kepada kami, termasuk pengguna layanan kami dan kontak Anda lainnya. Jika ada kontak Anda yang belum menggunakan layanan kami akan mengelola informasi ini untuk Anda dengan cara yang memastikan kontak tersebut tidak dapat kami identifikasi.
Kok bulat ya bahasanya, Bro? Maksudnya gimana ya? Aku juga bingung. Bingung gitu, Bro. Ya, apa, Bro? Intinya mungkin WhatsApp itu bisa membaca. Coba diulangi lagi. Jika diizinkan oleh semua hukum yang berlaku. Oke. Sedangkan hukum di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, ini susah nih mentafsirkannya nih. Anda dapat menggunakan fitur unggah kontak dan memberikan nomor telepon di buku alamat telepon Anda secara berkala kepada kami. Berarti isi kontak kita itu diupload, dikirim ke WhatsApp secara berkala. Termasuk pengguna layanan kami dan kontak Anda lainnya. Oh, berarti baik dari seluruh kontak kita itu, baik yang sudah punya WhatsApp maupun belum punya WhatsApp, tetap di-upload semua. Jika ada kontak Anda yang belum menggunakan layanan kami akan mengelola informasi ini untuk Anda dengan cara yang memastikan kontak tersebut tidak dapat kami identifikasi. Ya, paham. Dari kontak kita misal 200 kontak, di aplikasi WhatsApp itu kan bisa terdeteksi berapa dari 200 kontak itu yang memakai WhatsApp. Pasti kan nggak tahu ya, ada beberapa HP yang kita harus lihat detailnya dulu atau harus edit dulu baru kita tahu. Kadang ada yang seperti itu, ada yang cuma kita lihat kontaknya kemudian dia install aplikasi apa aja sih untuk yang chat gitu. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada bla 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 gitu. Nah, itu mungkin ya. Nah, dan sepertinya nggak hanya WhatsApp aja. Karena di kontak saya itu yang pakai Telegram juga muncul. Google Duo itu juga muncul, Google Meet itu juga muncul. Jadi ya nggak ada bedanya ya, sepertinya ya. Ada. Nggak ada bedanya. Nggak ada. Sama. Sama, sepertinya sama ini. Saya teruskan dulu, masih poin yang sama ya. Pelajari selengkapnya mengenai fitur unggah kontak kami di sini. Anda dapat membuat, bergabung, atau ditambahkan ke grup dan daftar siaran. Dan grup serta daftar tersebut dikaitkan dengan informasi akun Anda. Anda memberi nama grup Anda dapat memberikan foto profil atau deskripsi grup. Ya. Di Telegram juga ada grup kan? Ada. Hampir semua aplikasi chat kayaknya ada grupnya. Ada ya? Sama. Terus apa bedanya itu? Ngomong. Terus, next. Informasi status. Anda dapat menampilkan status Anda jika Anda memilih untuk menyertakannya di akun Anda. Ya semua, nggak tahu ya. Telegram ada statusnya nggak? Nggak, kayaknya nggak ada. Nggak tahu ya. Dari tadi kita menyebutkan Telegram itu karena Telegram itu sekarang lagi digadang-gadang ya, digadang-gadang untuk menggantikan WhatsApp karena orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan WhatsApp. Ya banyak sih. Akhirnya istilahnya kompetitornya tuh banyak. Salah satunya Telegram. Enggak, itu maksudnya apa sih? Status Anda jika Anda memilih untuk mencetakkan di dalam akun Anda. Menampilkan status Anda jika Anda memilih untuk menyertakannya di akun Anda. Kita bisa milih mau menampilkan status apa enggak. Statusnya bisa dilihat enggak? Oke. Oh ya, di WhatsApp ada ya, misalkan kita menampilkan status hanya untuk orang ini atau tidak sama sekali, atau terkecuali orang ini yang bisa melihat status, yang lain nggak bisa gitu ya. Pilihan bagus juga sih. Oke, next. Data transaksi dan pembayaran. Nah, ini. Duit, berhubungan dengan duit ini. Bahaya ini, Bro. Duit. Data transaksi dan pembayaran. Coba, jika Anda Oke, siap. Waalaikumsalam. Fup, apa jenenge? Kunci no pagere ya? Hati. Oke, kemudian nih, data transaksi dan pembayaran. Nah, iki. Duit. Bahaya iki, Bro. Data transaksi dan pembayaran. Yo, tak bacain ya. Jika Anda menggunakan layanan pembayaran kami atau menggunakan layanan kami yang dimaksudkan untuk pembelian atau transaksi keuangan lainnya, kami memproses informasi tambahan tentang Anda, termasuk akun pembayaran dan informasi transaksi. Informasi akun dan transaksi pembayaran mencakup informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi. Misalnya, informasi tentang metode pembayaran, detail pengiriman, dan jumlah transaksi Anda. Jika Anda menggunakan layanan pembayaran kami yang tersedia di wilayah atau negara Anda, praktek privasi kami diuraikan dalam kebijakan privasi pembayaran yang berlaku.
Bentar, saya masih belum nggak ya data transaksi dan pembayaran. Emang WhatsApp ini bisa untuk pembayaran? Kalau Line bisa ya? Sorry, iya Line ya? Mungkin. Tapi kalau dulu memang WhatsApp itu beli loh. Iya nggak? Iya Ya kan dulu WhatsApp itu gratis, habis itu beli kan kalau nggak salah 100.000 atau berapa gitu ya. Benar. Terus habis saya beli ternyata habis itu gratis lagi. Kurang Gratis ajar. lagi. Iya, sempat bayar. Iya kan? Bang. Sempat bayar. 6 bulanan ya? Atau bulanan tuh. Terus gratis lagi. Nah, mungkin WhatsApp bisnis. Mungkin loh ya. Oh. WhatsApp bisnis itu kan oke. kayaknya sekarang tuh bahkan mereka bisa ngupload foto dan produk kemudian kayak bikin katalog gitu loh di WhatsApp bisnisnya itu. Mungkin itu sih. Saya belum mengerti juga. Enggak. Mungkin kalau Yang saya titik beratkan ya, saya garis bawahi ini. Kalimat pertama. Gimana? Jika Anda menggunakan layanan pembayaran Pembayaran kami. Loh, WhatsApp memang punya kan? Atau mungkin sekarang punya lah ya pembayaran? mungkin sekarang yang WhatsApp bisnis itu ada layanan pembayaran mungkin. Jadi orang bisa beli produknya. Kan di WhatsApp bisnis itu orang bisa bikin katalog produk. Misalkan aku punya produk ABC, nah itu bisa diupload di situ. Oh sorry. Yang bisa pembayaran tuh WeChat maksud saya. Di Cina Oh ya, itu pakai Benar. WeChat Pay ya. WeChat Pay sama pakai apa ini kan Scan barcode. scan barcode kan. Mungkin WhatsApp ini nanti punya itu. Nanti ya mungkin ya. Mungkin ya. Tapi saya selama ini belum tahu. Atau Hmm. mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan ini bisa komen di bawah ya, bisa kasih keterangan. Betul. Karena saya juga baru tahu ini. Karena mungkin di WhatsApp bisnis karena kita nggak pernah juga pakai WhatsApp bisnis. Iya. Oke, next. Dukungan pelanggan dan komunikasi lainnya. Saat Anda menghubungi kami untuk mendapatkan dukungan pelanggan atau berkomunikasi dengan kami, Anda dapat memberikan informasi yang terkait dengan penggunaan layanan kami, termasuk salinan pesan, informasi lainnya yang dianggap berguna, dan cara menghubungi Anda, misalnya alamat email. Misalnya Anda dapat mengirim email kepada kami dengan informasi yang berhubungan dengan kinerja aplikasi atau masalah lainnya. Ini kayak CS-nya lah. CS lah. CS. Dan CS-nya ini umum banget, umum nggak banget. perlu disoalkan. Lanjut bro. Oke, informasi yang dikumpulkan secara otomatis. Nah ini berarti otomatis kalau tadi yang kita baca itu yang kita bisa memilih ya untuk kita menyediakan informasi tersebut atau enggak. Ya. Kalau ini yang secara otomatis dikumpulkan Oke. oleh WhatsApp. Apa aja bro? Informasi penggunaan dan log. Log itu apa nih? Log aplikasi. Jadi misalnya ada error log itu banyak. Ya, panjangannya apa? Artinya apa log? Log. Ya apa ya jelasannya bro ya? Log itu apa sih? Oh, log. Log itu Logika bukan? Bukan. Log itu digunakan oleh developer aplikasi untuk tracking. Untuk tracking kira-kira ada masalah di mana. Jadi setiap aksi yang kita lakukan di sebuah aplikasi itu akan ada lognya. Tercatat. Oh. Jam sekian, menit sekian, tanggal sekian, si A ini membuka aplikasi WhatsApp. Kayak history gitu ya. Nah, terus dia ngeklik tombol apa. Dia ngetik apa. Nah, itu ada lognya. Log. Dan itu untuk keperluan developer sih, aplikasi ya? itu untuk ya debugging kalau ada bug-bug di aplikasi apa, itu misalkan bisa ketahuan dari lognya. Misalkan nggak bisa video call gitu tiba-tiba kadang video call putus gitu ya atau apa gitu ya. Oke, lanjut ya. Kami mengumpulkan informasi mengenai aktivitas Anda di layanan kami. Yuk. Oke. Seperti informasi terkait layanan, diagnosis, dan kinerja. Ini mencakup informasi mengenai aktivitas Anda termasuk cara Anda menggunakan layanan kami, setelan layanan Anda, cara Anda berinteraksi dengan orang lain menggunakan layanan kami, termasuk ketika Anda berinteraksi dengan bisnis. Nah, ini mungkin WhatsApp bisnis. Oke. Serta waktu, frekuensi, dan durasi aktivitas dan interaksi Anda. File log dan diagnosis crash, situs web, serta log dan laporan kinerja. Informasi tersebut juga mencakup informasi mengenai kapan Anda terdaftar untuk menggunakan layanan kami. Fitur-fitur yang Anda gunakan seperti perpesanan, panggilan, status, grup, termasuk nama grup, foto grup, deskripsi grup, pembayaran atau fitur bisnis, foto profil, keterangan info baik kapan Anda sedang online, kapan Anda terakhir kali menggunakan layanan kami, terakhir dilihat, kemudian
dan kapan Anda terakhir memperbaharui keterangan info. Oke, ini agak berbahaya nih kalau saya baca memang. Agak sedikit. berbahaya ini. Oke. Jadi file log itu WhatsApp itu bisa mengakses. Kalau untuk diagnosis crash itu memang dibutuhkan sangat dibutuhkan untuk developer ya. Untuk pengembangan aplikasi ini supaya lebih baik. Kira-kira ada celah mana sih yang itu bugnya ada di mana dibenerin gitu ya. Laporan kinerja. Tapi kalau ya ini status grup, kemudian pembayaran untuk fitur bisnis, nama grup, foto grup itu ya. Keterangan info baik kapan sedang online ini memang kelihatan kan? Ada sih, dan itu kita bisa nyetel. Tapi kita bisa nyetel. Tapi kalau kita baca lagi di sini informasi yang dikumpulkan secara otomatis, berarti meskipun kita mematikan WhatsApp itu tetap ngambil datanya. Cuman orang lain kalau kita memilih untuk menonaktifkan fitur tersebut, orang lain nggak bisa lihat kita lagi online apa enggak. Tapi tetap kalau kita buka dia, walaupun kita nggak ngechat dia, kan tetap kelihatan online. Yang nggak bisa kan cuma membaca. Terakhir dilihat. Yang ngebaca itu read or not read. Kalau read sama terakhir dilihat. Terakhir dilihat itu emang nggak bisa. Tapi kalau online, walaupun kita nggak ngechat dia, misalkan aku ngelihat kontakmu, kamu sedang online, tapi kan tetap kelihatan online. Kalau terakhir lihat sih memang, kalau kita offin ya nggak. Tapi masalahnya ini yang membaca bukan kita, tapi WhatsApp. Iya betul, WhatsApp. Gimana nih terus ini? Ya. Kira-kira yang berbahaya di mana sih? Poin mana sih? Kapan Anda terdaftar? Nggak masalah. Fitur-fitur memang perpesanan, panggilan, status, grup. Foto grup nih loh. Ini menurut saya agak bahaya juga. Iya betul. Foto profil. Tapi foto profil ya memang WhatsApp pasti akan tahu. Maksudnya wajar. Iya sih. Untuk tahu. Tapi iya. Ini agak berbahaya berbahaya karena ternyata lebih dari apa yang kita bayangkan ya. Ternyata yang diambil oleh WhatsApp itu termasuk banyak loh. Log-lognya ini termasuk banyak juga. Hal-hal yang menurut kita sebenarnya nggak begitu penting untuk WhatsApp tahu ya, tapi ternyata juga diambil juga sama WhatsApp. Tapi kita kembali yang ke poin atas tadi, itu katanya pesan kita di enskripsi. Tapi kok di sini WhatsApp kok bisa tahu juga gitu? Pesannya yang dienkripsi. Pesannya. Isi chatnya. Kalau ini kan berhubungan dengan log, itu nggak dienkripsi. Bukannya ketika kita ngetik juga akan masuknya ke log juga? Log itu nggak akan mengambil seluruh aktivitas itu secara 100%. Jadi misalnya saya ngirim pesan, sudah sebatas itu aja. Isi pesannya nggak ada di log. Nggak ada. Terlalu besar untuk ukuran log itu harus seminimal mungkin sehingga nanti tidak memberatkan di proses pengirimannya juga. Berarti juga nggak begitu bahaya dong, kan log di sini bacanya cuma raw kalau menurut saya. Raw itu kasarannya ya saya makan, tapi nggak, WhatsApp itu nggak pengen tahu makan apa. Nggak pengen tahu kamu makan apa sih, mau makan tempe, mau makan tahu telur apa, nggak ngurus gitu. Yang penting kamu makan, kamu minum, nggak mau tahu dia minum apa. Iya nggak sih? Iya betul. Kan rawnya doang. Iya. Jadi ini termasuk standar meskipun ini agak mengganggu privasi juga. Benar sih. Tapi ini nggak terlalu mengerikan yang semua orang pikirkan. Karena itu tadi ya, yang penting kita tahu konsepnya log itu seperti apa. Betul. Kalau kita tahu konsepnya log itu seperti apa, ya kita bakal aman sih menurut saya. Next. Oke, informasi perangkat dan koneksi. Kami mengumpulkan informasi spesifik mengenai perangkat dan koneksi saat Anda memasang, mengakses, atau menggunakan layanan kami. Ini mencakup informasi seperti model perangkat keras, informasi sistem operasi, level baterai, kekuatan sinyal, versi aplikasi, informasi browser, jaringan seluler, informasi koneksi, termasuk nomor telepon, operator seluler atau ISP, bahasa, zona waktu, alamat IP,
informasi operasi perangkat, pengidentifikasian termasuk mengidentifikasi unit terhadap produk perusahaan Facebook yang terkait dengan perangkat atau akun yang sama. Gimana nih? Oke. Kalau yang atas ini sepertinya masih logis ya. Model perangkat keras, melalui sistem operasi, level Versi baterai, aplikasi. ya level baterai, kekuatan sinyal. Dan mungkin kalau kalian mempertanyakan ya buat apa WhatsApp itu tahu level baterai. Kalau kalian pernah pakai WhatsApp web, kalau keadaan HP kita tuh Drop baterainya sedikit, itu sedikit. muncul kan notifikasinya. Muncul. Nah, perlu dicas. Oke. Saya rasa itu terkait dengan itu untuk level baterainya. Kemudian kekuatan sinyal, nah itu juga sama. Kan biasanya muncul kan tulisannya phone not connected. Kita nggak connect karena sinyalnya kurang misalnya. Nah, versi aplikasi, informasi browser, jaringan seluler, informasi koneksi. Nah, alamat IP ini beberapa orang itu memang tidak menginginkan untuk alamat IP-nya itu diketahui. Oke. Tapi zaman saiki VPN gampang, Bro. VPN aja beres. Ya, tapi sekali lagi ya itu masih butuh effort. Ngapain sih kita pakai VPN apalagi yang berbayar hanya untuk menggunakan WhatsApp. Tapi sebenarnya sebahaya apa sih WhatsApp itu mengetahui alamat IP kita? Kalau diomong bahaya, dari alamat IP itu sebenarnya ya mau bisa apa aja tergantung gimana ya bacaannya. Seorang hacker ya kalau mau saya mau ngehack si A, ya saya harus tahu alamat IP-nya. Nah, tapi perusahaan segede WhatsApp itu nggak ngurus, Bro. Sampai kon-kon juga nggak ngurus. Sama ada itu ya kecuali ada itu bisnis yang luar biasa ya, misalnya sekelas Elon Musk yang punya Tesla ya, sekelas Bill Gates mungkin. Ya itu pasti orang-orang seperti itu akan sangat memperhatikan privasinya, terutama di alamat IP. Karena orang bisa melakukan apapun ketika kita tahu caranya menggunakan alamat IP itu, ya nggak sih? Kalau kita yang nggak tahu cara gunainnya, kemudian Kakak kanggo. Cuman ini ya kan, pengidentifikasi unik terhadap produk perusahaan Facebook ini apa maksudnya ya? Sama kan ya, kan sekarang WhatsApp kan sudah dibeli Facebook toh. Iya. Apa sih, kita lihat sih produk perusahaan Facebook ini apa maksudnya? Produk perusahaan Facebook bersama-sama adalah produk Facebook dan produk lain yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan Facebook yang tunduk pada ketentuan layanan dan kebijakan privasi yang terpisah dan mandiri. Termasuk aplikasi WhatsApp, produk Oculus. Oculus punya Facebook ya? Oh iya kah? Iya, Lulu. ternyata. Oculus. Ini mungkin terkaitnya dengan Facebook AdSense ya? Bisa jadi. Karena kan Facebook sendiri sekarang punya banyak produk turunan gitu kan? Ya ada WhatsApp, ada Messenger. Targeted marketing. Nah, ini ada sedikit cerita yang unik dari teman-teman itu. Jadi misalnya lagi asik chat nih, asik chat. Saya nih chattingan nih sama Bro Ahok nih, Bro. Saya lihat laptop keren kemarin. Mereknya Asus VivoBook. Setelah beberapa kali percakapan ini terjadi ya, ngobrol tentang itu di WhatsApp, saya iseng buka Facebook, muncul iklannya Asus VivoBook. Itu tekan di gue, Bro. Kok Facebook bisa tahu? Kalau saya tuh lagi interested dengan produk Asus VivoBook itu, atau dengan brand ini, brand A, brand B, dan seberapa sering kita bicarakan brand itu, data kita bisa otomatis ketika kita buka Facebook itu yang muncul. Nah, sebenarnya kalau dari sisi marketing ya, dari sisi apa istilah ya, orang yang menaruh iklan, advertiser. Nah, dari sisi advertiser melihat ini justru bagus karena saat mereka menggunakan Facebook AdSense, mereka yakin iklannya akan tertuju ke orang-orang tertentu. Targetnya ya kan? Pasti langsung tertuju. Nah, target marketnya itu bagus.
Tapi di sisi kita pengguna ya tentu saja itu tadi data-data pribadi kita itu diambil. Jadi apakah itu apa istilahnya? Apakah itu negatif? Negatif. Ya kalau kata saya negatif. Iya, negatif. Misalkan ini contoh ya, misalkan saya lagi chatting cari produk pembesar misalkan. Nah, ini ayah HP. Habis itu kita buka Facebook, pas kita bukanya lagi misalkan di sebelah adik kita, di sebelah pasangan kita. Bisa bro, Facebook AdSense itu untuk produk seperti itu sepertinya di filter kan? Iya sih, iya. Gak bisa. Dia di blok juga ya produk-produk yang berbau dengan produk-produk yang berbau 18 itu plus. 18 plus itu nggak bisa di advertisingkan kecuali disimbolkan kali ya, maksudnya tidak sevulgar itu ngiklaninnya gitu. Tapi apakah terbaca inskripsinya, apakah terbaca keywordnya, kata kuncinya apakah kebaca nggak sih? Atau itu. Mungkin advertising yang bisa masuk seperti dokter kesehatan apa istilahnya, kesehatan kelamin. Nah, kemudian ya semacam dokter bagus itu dokter apa sih itu ya, tapi ya mungkin bisa jadi produknya yang tidak muncul, tapi ketika kita artikel misalkan ya benar kan bisa jadi tuh tidak secara langsung vulgar tapi artikel. Berarti kita hari ini nakal misalkan atau cari produk apalah yang itu memang menyalahi regulasi, misalkan senjata misalkan, atau iya kan, misalkan menyalahi regulasi di setiap negara kita misalkan. Di setiap negara masing-masing kan regulasinya pasti berbeda-beda tuh, kayak apa namanya, ganja misalkan di Indonesia nggak boleh, di luar ada yang boleh. Alkohol di Indonesia misalkan boleh, tapi di luar nggak boleh misalkan. Itu kan bisa jadi gitu. Jadi hal-hal yang ya tergantung usernya juga. Ketika usernya itu sering membicarakan hal yang negatif, ya otomatis akan dibaca negatif pula. Betul. Oleh produk-produknya dari Facebook. Iya. Ya kan? Oke, next. Informasi lokasi. Ini yang paling ramai nih. Nah, ini. Kalau saya lihat-lihat di TikTok gitu, yang paling banyak diomongkan itu lokasi. Saya bilang ya, buat kalian semua ya, kalian pasti itu takutnya ini tuh karena apa sih? Takut kalau kalian tuh lagi selingkuh, ya kan? Pasti nih, wis tak bedek iki, Bro. Kabeh iku rata-rata takut. Waduh, kalau lagi di tempat-tempat yang tidak itu pasti takut itu. Wah, kok di sini dia gitu. Coba kita baca dulu yuk. Kami mengumpulkan dan menggunakan informasi lokasi yang akurat dari perangkat dengan izin Anda. Loh, ini ya, dengan izin Anda. Dengan izin Anda. Ketika Anda memilih untuk menggunakan fitur terkait lokasi. Oke. Seperti ketika Anda memutuskan untuk membagikan lokasi dengan kontak Anda atau melihat lokasi terdekat atau lokasi yang telah dibagikan orang lain kepada Anda. Nah, berarti kalau kita lagi nggak share log, ataupun share live location, ya nggak akan mengirim juga lokasi kita ke WhatsApp. Nggak akan. Kemudian terdapat setelan tertentu yang berkaitan dengan informasi terkait lokasi yang dapat Anda temukan di setelan perangkat atau setelan dalam aplikasi seperti berbagi lokasi. Bahkan jika Anda tidak menggunakan fitur terkait lokasi, kami menggunakan alamat IP dan informasi lainnya seperti kode area, nomor telepon untuk memperkirakan lokasi umum Anda, misalnya kota dan negara. Kami juga menggunakan informasi lokasi Anda untuk tujuan diagnostik dan pemecahan masalah. Nah, ini sih saya ada. Jadi gini, pada saat kita nah ini yang rame-rame di media sosial ya, di TikTok itu. Nanti pas saya ngomong TikTok itu di Zoom ya, Bro. Nah, itu meskipun kita mematikan GPS, WhatsApp itu tetap tahu lokasi kita. Ya, memang banyak metode untuk mengetahui di mana lokasi kita. Ya. Bisa dari alamat IP. Alamat IP itu bisa diketahui lokasinya di mana. Kemudian MAC address nggak bisa. Nggak bisa ya. Apa tadi? Dari alamat IP, cell tower. Jadi kita tower provider ya. Cell tower itu tower provider. Misalkan punya Telkomsel, punya Indosat, itu kan di sekitar kita ada tower-tower itu. Sebenarnya tanpa menggunakan GPS pun itu kita bisa. Coba aja kalau
Enggak, kalau kalian ingin membuktikan, coba kalian pakai Google Map dengan saat GPS dimatikan. Itu sebenarnya masih bisa Masih mendeteksi bisa jalan. lokasi, tapi enggak akan seakurat GPS. Ya. Bisa melencengnya beberapa meter, bahkan mungkin puluhan meter. Karena ya karena hanya menggunakan perhitungan dari cell tower. Oke, berarti cell tower itu mendeteksi lokasi terakhir kita atau sinyal kita. Sinyal kita. Sinyal Jadi kita sekarang lagi connect ke BTS dengan nomor seri sekian. Nah, misal kita pakai provider tertentu ya, provider itu akan punya data cell tower dengan ID sekian itu baru aja lokasinya di mana. Barusan dekat sini ya. Gitu. Dan kemudian seberapa kuat sinyalnya si A ini dengan cell tower itu kan bisa diketahui. Sama sinyalnya segini, berarti dia lokasinya sekian meter dari itu. Berarti masih perkiraan ya. Masih perkiraan. Cell tower pun masih perkiraan. Masih perkiraan. Beda sama GPS. GPS itu benar-benar posisi kalau akurat. Misalkan dulu saya pernah pakai handphone produknya Verizon. Nah, itu walaupun tidak ada pakai data, itu sangat akurat. Nah, itu gimana tuh? Karena dia built-in GPS. Jadi ponsel itu smartphone ya. Smartphone itu ada yang built-in GPS, ada yang assisted GPS. Biasanya GPS tulisannya. Kalau assisted GPS itu dia masih membutuhkan paket data. Untuk mengakses GPS-nya. Kalau GPS murni itu nggak perlu pakai data. Pokoknya handphone itu nyala, connect sama satelit. Secara langsung ke satelit seperti GPS seperti Garmin itu nggak perlu pakai data. Berarti kan sistemnya beda ya sama yang dibilang WhatsApp ini tadi ya. Beda. Nah, WhatsApp mengklaim kami menggunakan informasi lokasi Anda untuk tujuan diagnostik dan pemecahan masalah. Apa masalahnya? Nah, ini yang masih abu-abu. Ini belum ada lanjutannya, cuma titik di sini. Maksudnya diagnostik seperti apa dan pemecahan masalah seperti apa. Ini yang kurang spesifik dan mungkin di sini membuat orang-orang itu takut bertanya, apalagi sampai WhatsApp itu tahu alamat IP. Iya. Nah, itu yang saya juga nggak ngerti. Gimana caranya WhatsApp itu tahu alamat IP kita? Ya bisa aja. Dari routernya kelihatan. Dari routernya WhatsApp. Ya. Bahwa ada sekian ribu orang dengan alamat IP masing-masing sekian. Ketika dia on. Betul. Ketika tidak on, berarti alamat IP tidak bisa terbaca. Iya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Dan lagi kalau kita hanya menggunakan WhatsApp di jaringan mobile itu IP-nya share. Sehingga WhatsApp melihat beberapa user ini IP-nya sama semua. Beberapa user shared IP ya, bukan private IP ya. Bukan. Kecuali kita menggunakan WiFi di rumah yang menggunakan private IP public yang statis. Nah, yang untuk tertuju untuk si user tersebut. Ya itu. Tapi kalau di rumah terus yang pakai WhatsApp orang 5, ya IP-nya 5 sama semua dong. Iya. Nah, benar, sama. Nah, ini mungkin yang sedikit nggak tahu ya, entah diluruskan atau entah harus dipahami lagi bahwa alamat IP itu tidak mungkin bagi orang-orang yang sudah tahu ya, mungkin kita bakal punya alamat IP pribadi. Ada yang beli juga bahkan kan alamat IP. Nah, ini adalah IP yang sistemnya tadi ada yang public, ada yang share gitu ya. Jadi bukan alamat IP pribadi. Bukan alamat IP pribadi. Nah, ini sih yang banyak orang yang takut, waduh alamat IP kita diketahui sama WhatsApp. Ini tadi fokusnya di informasi lokasi. Informasi lokasi. Dari alamat IP yang ditakutkan adalah yang saya dengar berita di luar ya, bahwa teman-teman takut lokasinya itu dideteksi oleh WhatsApp atau user lain karena tahu alamat IP kita, karena IP kita sudah dimiliki oleh WhatsApp. Emang hanya WhatsApp doang yang tahu alamat IP kita? Ya enggak dong. Google Map? Google Map tahu. Terus gitu. Jadi gini, untuk masalah lokasi ini ya, yang ditakutkan orang tuh karena WhatsApp tahu lokasi kita di mana. Walaupun sebenarnya ya
yang penting bukan orang kan yang tahu, tapi WhatsApp. Bahkan Google selama ini tuh tahu lokasi kalian tuh di mana. Benar. Tapi kalian tidak pernah mempertanyakan itu. Gak menghiraukan. Iya, tidak pernah menghiraukan. Padahal Google tuh tahu di mana lokasi kalian. Kalau nggak percaya, cek aja di activity history ya. Activity history itu malah kalian habis browsing apa, kalian habis buka aplikasi apa, Google tuh semua punya datanya. Google semua punya data. Tapi itu kita harus ngaktifin juga sih. Iya. Ya kan, kalau kita nggak aktifin. Kalau kita nggak aktifin ada beberapa fitur yang kita nggak bisa. Benar. Gunakan. Kadang setiap bulan atau setiap tahun dia akan ngirimkan email tentang aktivitas kita selama sekian periode gitu ya. Jadi separuh memaksa sebenarnya si Google ini untuk kita mengaktifkan itu, karena kalau kita nggak mengaktifkan, ya itu tadi ada beberapa fitur yang kita tidak bisa nikmati. Jadi ya gimana? Ya sini plus minus ya. Plus minus sih plus ini. Minus sih. Informasi perangkat dan koneksi. Informasi lokasi, sorry. Informasi lokasi ini ada plusnya dan ada minusnya. Tapi karena kalau Google itu bedanya untuk yang tadi ya, ini kan masih titik ya, untuk diagnosa dan mencari masalah. Kecuali misalkan kita kalau kayak Google tuh ada Find My Phone ya, misalkan telepon kita hilang, GPS kita. Nah ini kan WhatsApp belum ada fitur itu. Maksudnya buat apa juga WhatsApp mengetahui lokasi itu, tujuannya untuk apa? Itu yang kita masih belum tahu juga nih. Untuk apa gitu, seberapa penting sih WhatsApp tahu lokasi kita. Dan kalau menurut saya ngapain juga berapa juta orang dia harus ngamatin satu-satu gitu. Kecuali nih kalau kita ngomong jelek ya, ada orang investor atau apapun yang kaya raya, ya kan? Siapa ya bro? Ayo siapa ya? Beli, aku mau tahu lokasinya orang ini, dia kasih uang ke WhatsApp, cariin di mana orangnya. Tapi itu bisa terjadi nggak? Duduk biro sih. Ya tergantung dari WhatsApp ya, karena WhatsApp tidak mencantumkan, nggak tahu ya kalau di bawah-bawah ya. Tapi selama kita baca dari atas tadi sampai sini itu belum ada kebijakan yang menyatakan bahwa WhatsApp itu tidak akan mempublish data ini tadi terkait informasi lokasi dan yang lain itu ke orang lain. Belum ada. Selama ini hanya WhatsApp yang tahu. WhatsApp mengambil gitu. Nggak tahu WhatsApp-nya ngasih ke orang lain atau enggak. Ini cookie. Nah, Kami menggunakan cookie untuk menjalankan dan menyediakan layanan kami, termasuk menyediakan layanan yang berbasis web. Meningkatkan pengalaman Anda, memahami cara layanan kami digunakan, dan menyesuaikan layanan. Misalnya, kami menggunakan cookie untuk menyediakan layanan kami pada web dan desktop serta layanan berbasis web lainnya. Kami juga mungkin menggunakan cookie untuk memahami artikel pusat bantuan kami yang paling populer dan untuk menunjukkan kepada Anda konten relevan terkait dengan layanan kami. Selain itu, kami mungkin menggunakan cookie untuk mengingat pilihan Anda, seperti preferensi bahasa Anda, untuk menyediakan pengalaman yang lebih aman, dan selain itu juga menyesuaikan layanan kami untuk Anda. Ini umum lah. Website pun di mana-mana juga pasti pakai cookie. Langsung next lah, itu kalau cookie itu umum. Intinya semua aplikasi pasti menggunakan itu ya. Nggak semua aplikasi sih, cuman kebanyakan website pun, bahkan website yang kita tidak berinteraksi, seperti kita buka websitenya Asus misal, itu pasti pakai cookie. Pasti itu. Kita buka website apa, Lazada misalkan, Tokopedia, Bukalapak atau pasti. Gunanya untuk apa sih? Banyak. Itu tadi preferensi bahasa, terus misal itu tadi apa, Tokopedia. Nah, Tokopedia kita searching ini, cari laptop, dia akan memberikan rekomendasi. Kemudian ada yang barang yang mungkin Anda minat. Anda itu suka dari cookie itu tadi. Next, informasi pihak ketiga. Banyak juga ya bro. Iya bro, gak mari-mari bro, percaya bro. Cara kami menggunakan informasi. Kami menggunakan informasi yang kami miliki, tunduk dengan pilihan yang Anda buat, dan hukum yang berlaku tetap sesuai pilihan Anda dan taat hukum. Untuk menjalankan, menyediakan, meningkatkan, memahami, menyesuaikan, mendukung, dan memasarkan layanan kami. Berikut caranya. Layanan kami menggunakan informasi yang kami miliki untuk menjalankan dan menyediakan layanan kami. Itu tadi, layanan dari WhatsApp itu nggak akan bisa jalan kalau kita memang nggak meng-share
itu tadi, kita nggak nge-share kontak, kita nggak nge-share lokasi. Atau bahkan kita nggak misal WhatsApp. Ya, pasti bro. Ya kan kita nggak mungkin bisa share loh kalau Nggak kita bisa. nggak Nggak nge-share melakukan lokasi. itu. Kita nggak mungkin bisa tahu atau kita nggak mungkin tahu dan juga upload status kalau kita memang nggak meng-share. Iya, nge-share. Tuh. Dan sebagainya. Keselamatan, Dan keselamatan, keamanan dan integritas. Apa ya? keselamatan, keamanan dan integritas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kami. Kami menggunakan informasi yang kami miliki untuk memverifikasi akun dan aktivitas, memerangi perilaku berbahaya, melindungi pengguna terhadap pengalaman buruk dan spam, serta mendukung keselamatan, keamanan, integritas di dalam dan di luar layanan kami. Bagus berarti. Bagus dong. Bagus. Karena banyak banget tuh spam tuh. Next, komunikasi mengenai layanan kami dan perusahaan Facebook. Kami menggunakan informasi yang kami miliki untuk mengkomunikasikan layanan kepada Anda dan memberitahu Anda mengenai ketentuan, kebijakan, dan informasi penting lainnya. Kami mungkin memberi Anda pemasaran untuk layanan kami dan juga perusahaan-perusahaan Facebook loh, ya kan? Target advertising. Kembali lagi. Jadi fungsinya ini sebenarnya untuk advertising. Lebih fokus ke advertising sih. Jadi menyediakan iklan-iklan yang tertuju untuk Anda. Iya. Nah, itu tidak tahu nantinya apakah, karena ini kan WhatsApp sudah punya Facebook nih, ya kan? Apakah nanti iklannya itu akan muncul di WhatsApp atau iklannya hanya cuma muncul di di Facebook bisnis atau perusahaan tadi. Jadi apakah mungkin nanti ketika kita buka pesan tiba-tiba ada iklan gitu kan? Nah, kalau sudah seperti itu memang saya nggak akan pakai WhatsApp. Saya nggak akan pakai juga. Ngapain? Mau ngechat tiba-tiba keluar pop up, ada WhatsApp, ngapain gitu kan? Itu enak banget gitu. Tidak ada iklan spanduk pihak ketiga loh, gitu. Nah, lagi kami tetap tidak mengizinkan iklan spanduk pihak ketiga di layanan kami. Kami tidak berniat untuk menampilkannya, tetapi jika kami melakukan hal tersebut, kami akan mempengaruhi kebijakan, memperbaharui kebijakan masih ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Cuman sekarang masih belum. Jadi dan memang sepertinya kalau aplikasi, saya nggak tahu ada nggak sih aplikasi chatting yang ada iklannya gitu. Pop up ya terutama. Kalau pop up enggak, cuman saya lupa aplikasi chatting apa ya. Iklannya cuma di bawah. Ceret cilik yang bro. Apa ya? Lali aku. Atau ada tools tertentu yang kayak timeline, misalkan aplikasi yang chat yang ada timelinenya, nah itu tiba-tiba ada muncul iklannya gitu mungkin ya. Oh iya, semacam kayak Line ya, yang ada gitu. Ya, Line itu banyak banget itu. Ada, Line tuh udah Line apa lah mungkin ya. Tapi WhatsApp udah berapa tahun masih user interface-nya masih simpel banget sih. Ya, betul. Next, interaksi bisnis. Kami memungkinkan Anda dan pihak ketiga seperti bisnis untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain menggunakan layanan kami. Ini yang seperti saya bilang tadi. WhatsApp bisnis. Dan Anda menelusuri produk dan layanan serta memasukkan pesanan. Iya nih WhatsApp bisnis ya. Jadi buat kalian yang nggak pakai WhatsApp bisnis ini bisa diabaikan. Next, informasi yang Anda dan kami bagikan. Anda membagikan informasi Anda saat menggunakan dan berkomunikasi melalui layanan kami. Dan kami membagikan kesel aku kayak gitu. Langsung ke poinnya. Kirim informasi Anda kepada orang-orang yang Anda pilih untuk berkomunikasi dengan Anda. Nah, informasi yang terkait dengan akun Anda, nomor telepon, nama profil, keterangan dan info, kontak Anda dan orang lain, dan WhatsApp bisnis. Kemudian juga ada penyedia layanan pihak ketiga. Layanan pihak ketiga. Udah sih, cukup sih. Habis ya. Yang ini nggak perlu. Penggantian kendali dan transfer. Terlibat dalam merger akuisisi. Ini kebangkrutan. Kalau WhatsApp bangkrut ya saya nggak pakai WhatsApp. Pakai yang lain. Mengelola dan menyimpan informasi Anda. Ini penting nih. Anda dapat mengakses atau mentransfer informasi Anda menggunakan fitur minta info akun dalam aplikasi tersedia di bagian setelan akun. Bagi pengguna iPhone, Anda dapat mempelajari, mengakses, mengelola, atau menghapus informasi Anda melalui artikel yang itu bla 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 ya. Bagi pengguna Android, Anda juga bisa mempelajari cara mengakses dan mengelola atau menghapus informasi. Kami menyimpan informasi selama diperlukan untuk tujuan yang dijelaskan dalam kebijakan privasi ini, termasuk untuk menyediakan layanan kami untuk tujuan sah lainnya. Tujuan sah mematuhi kewajiban hukum, menegakkan dan mencegah pelanggaran ketentuan kami,
atau melindungi atau membela hak properti dan pengguna kami. Oke, bla bla bla. Setelan layanan, mengubah nomor telepon. Ya. Oke, itu tadi yang sudah kita lihat dan kita baca sendiri di kebijakan privasinya WhatsApp yang terbaru. Sebenarnya apa sih yang paling ditakutkan ya oleh user pengguna WhatsApp? Sebenarnya ada 3 poin yang itu pop up itu muncul gitu ya ketika kita menggunakan WhatsApp. Apa aja sih coba? Yang pertama, WhatsApp service and how we process your data. Jadi layanan dari WhatsApp dan juga bagaimana WhatsApp itu memproses data-data yang pribadi kita. Yang kedua, how business can use Facebook hosted services to store and manage dari WhatsApp chats. Jadi bagaimana akun bisnis dapat menggunakan Facebook untuk memanage ya, memanage dari chat-chat yang ada di WhatsApp. Oke. Jadi sebenarnya seperti yang kita omong tadi, kalau kita chatting tentang Asus, laptop Asus, kemudian muncul iklan Asus, gitu ya. Nah seperti itu. Sama. Sebentar sebelum lanjut ya. Jadi itu tadi data-data ini bukan secara raw diambil, tapi untuk advertiser. Jadi advertisernya pun itu nggak benar-benar tahu data secara detailnya. Dia cuman istilahnya pada saat advertise ke Facebook yang secara otomatis akan memfilter itu tadi, tanpa mempublish raw datanya. Yang ketiga, how we partner with Facebook to offer integration across Facebook company products. Ya, jadi dari Facebook kan banyak produk turunannya itu tadi. Jadi nanti bisa berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, bro. Ya dari 3 ini sebenarnya rangkuman dari yang kita baca tadi. Dan 3 ini sebenarnya kan udah dijelasin yang di websitenya WhatsApp ya. Maksudnya apa aja sih sebenarnya yang diambil, apa aja sih sebenarnya yang dilakukan WhatsApp gitu kan? Betul. Ya nggak sih? Maksudnya kalau menurut saya sih ada beberapa poin yang memang ya kita agak sedikit ya gitu bahaya ya. Bahaya. Tapi nggak maksud garis besarnya adalah nggak semengerikan yang di TikTok yang di video di sosial media itu ya yang bertebaran. Nggak semengerikan itu yang ngomong WhatsApp tuh tahu lokasi kita di mana. Ya memang kalau tahu ya memang karena untuk advertising, bukan untuk hal-hal lain gitu loh. Dan itu data itu untuk WhatsApp dan Facebook secara company, bukan person gitu loh. Bukan personal, tapi secara perusahaannya untuk meningkatkan layanannya. Seperti itu. Ya, jadi konklusinya gimana nih? Kesimpulannya. Kalau saya ya. Setelah melihat tadi, saya rasa itu menurut saya kebijakan privasinya sih ya wajar ya bagi kita yang menggunakan media sosial. Itu sih, karena tidak hanya WhatsApp yang kebijakan privasinya seperti itu dan detailnya seperti itu, hampir semua aplikasi chat, kemudian aplikasi yang lain juga pasti akan mengumpulkan data-data semacam itu gitu. Itu sih kalau saya. Jadi kalau menurut saya tidak semengerikan itu gitu, bahkan lebih ngeri. Mungkin lebih ngerian ketika ngeri Google. Itu lebih ngerian Google karena kita basicnya kalau pakai Android ya kita harus login dengan email Google, lokasi segala macam itu bisa mudah diretas gitu. Betul. Ya nggak sih? Dengan menggunakan Android aja sebenarnya sudah banyak data-data pribadi yang di-share ke Google. Dan sekali lagi saya tekankan, kalian nggak teriak tentang hal itu. Nah, itu. Tapi pada waktu WhatsApp ini dia muncul pop up loh, itu udah teriak ya. Dia tuh mengumumkan loh, ini loh kita update kebijakan privasi kita. Kalian langsung teriak. Google tuh yang diam-diam. Karena kenapa saya bilang diam-diam? Karena saya yakin pada saat kalian buka akun Gmail, akun Google maksud saya. Akun Google masa dibaca sih kebijakan? Next. Ya kan? Enggak. Saya aja enggak baca. Nah, seperti itu. Tapi kalian nggak teriak. Sedangkan saat ini begitu WhatsApp
memunculkan pop-up itu, wah kalian semua teriak. Ya saya bertanda tanya sih, kok kenapa nggak dulu-dulu dan kenapa nggak Google tuh lebih dulu melakukan hal ini. Atau karena isu-isu hangat karena habis WhatsApp udah dibeli sama Facebook. Kemarin kasusnya Facebook gimana sih? Masuk Facebook yang mana? Kan ada tuh kasusnya Facebook yang si siapa namanya yang punya Facebook itu kemarin sampai keluar-keluar dia membaca pesan apa bilang mungkin di konten berikutnya. Iya. Ya. Itu. Kalau penasaran nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Facebook di konten berikutnya. Iya. Di ngecrut berikutnya. Episode 2. Jadi kesimpulannya itu ya tadi ya. Kalau saya itu. Ya kalau saya sama sih kurang Gitu lebih. ya? Karena informasi yang data-data pribadi yang saya share dengan WhatsApp itu untuk layanannya WhatsApp itu sendiri. Jadi saya nggak masalah sih, nggak separanoid itu. Nah tapi buat kalian nih ya, buat teman-teman nih, kalau memang masih terlalu takut, kira-kira solusinya banyak ya, sebenarnya banyak ya. Solusi apa itu? Solusi kalau mereka takut nih dengan kebijakan WhatsApp yang kayak gini, sebenarnya banyak kok solusinya ya. Banyak. Maksudnya aplikasi-aplikasi chat yang lain tuh banyak. Tapi dulu loh ini. Apakah aplikasi yang lainnya juga seperti itu juga kebijakan privasinya? Itu perlu teman-teman baca juga. Apalagi yang sekarang yang lagi hot ya, lagi hot itu Signal dan Telegram. Nah, Telegram itu Telegram udah lama ya, cuman sekarang booming. Booming banget. Kemarin tuh mengalami peningkatan yang sekian hari itu sekian miliar pengguna baru dalam ketika setelah muncul pesan ini dari WhatsApp. Padahal kalau menurut saya lebih ngeri yang Telegram. Telegram itu saya tidak ngapa-ngapain, saya tiba-tiba join di grup Telegram yang saya nggak tahu itu grup apaan. Itu spamnya banyak juga gitu. Kalau Signal saya belum tahu. Nanti kapan-kapan kita akan mereview aplikasi yang kita coba cari apakah ada aplikasi yang lumayan aman atau yang agak aman. Kalau Signal ini dia booming gara-gara tweet dari Elon Musk. Siapa Elon Musk? Yang punya Tesla. Oke. Ngeri bro, lek wong sugih ya, lek orang kaya itu nge-tweet cuman use Signal. Bayangkan, tweetnya tuh cuman 2 kata, use Signal, langsung booming bro. Makanya jadilah orang kaya, jadi wong sugih nge-tweet ngene tok langsung booming. Seluruh dunia tuh langsung bertanya-tanya, apa sih Signal ini? Apa sih Signal? Bahkan saya baca cerita yang lucu ya. Gara-gara tweetnya Elon Musk ini ada investor yang salah beli saham. Kok bisa? Jadi dia tidak tahu kalau yang dimaksud Elon Musk itu aplikasi Signal sebagai pengganti WhatsApp gitu loh. Jadi dia tuh salah beli saham. Ceritanya kayak ngono. Aneh-aneh wong-wongnya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Menurut kita kebijakan dan privasi WhatsApp yang terbaru. Jadi menurut kita memang ada part yang itu memang agak sedikit abu-abu ya, masih belum dikatakan bahaya, ada yang lebih bahaya, ada yang jauh lebih bahaya. Jadi kalau menurut kita, teman-teman yang masih menggunakan WhatsApp silakan aja gunakan, tapi kalau memang teman-teman merasa tidak nyaman atau tidak nggak nyaman ya dengan kebijakan privasinya, ya nggak usah pakai WhatsApp, bisa pakai alternatif lain. Tapi selama ini masih aman menurut kita. Itu ya. Tetap terus ada di Ngecrut bareng kita berdua. Kita akan ngobrol banyak tentang teknologi, ngobrol banyak tentang isu-isu terkini tentang teknologi ya tentunya gitu. Atau mungkin teman-teman punya rekomendasi atau punya ide kita ngomongin ngomongin apa nih di gitu. Ngecrut episode berikutnya. Silahkan komentar di bawah komentar. Mau ngomong apapun boleh. Yang penting tetap teknologi ya. Oke. Mau ngomongin hacking, cracking, mau ngomongin dark web, deep web, wes ngeri bro itu bro. Aduh, ngomongin caranya gimana hebohnya teman-teman hacker anonimus atau seberapa ngerinya teknologi zaman sekarang. Kita nanti bisa obrolin lah. Paling tidak kita membagikan informasi atau mengeserkan informasi yang berguna yang kita tahu, kita paham, dan kita juga mencoba untuk mengklarifikasi, tidak dalam tanda kutip hanya dari sudut sini saja, tapi dari sudut yang lain juga. Gitu. Cukup ya? Cukup. Oke, jangan lupa like video ini jika kamu anggap menarik, dislike jika kamu anggap sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia.
Stay brainy.